Halo, Matthew Level, how are you this morning? Oke, teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak teacher, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap berdoa ya anak-anak teacher. Oke, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness until today in our life. And now, we want to start our lesson today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, anak-anak teacher, sekarang ambil bukumu. Kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, topik kita hari ini adalah menceritakan kegemaran keluarga. Yang kedua, membantu ayah dan ibu di rumah. Kemudian yang ketiga, mengukur panjang dan berat benda dengan satuan tidak baku. Oke. Nah, yang pertama kita membaca dulu ya halaman 42. Nah, kali ini akan dibacakan oleh temanmu, kamu ikuti di rumah masing-masing ya anak-anak teacher. Oke. Nah, yang akan dibaca adalah menceritakan kegemaran keluarga. Kita dengarkan ya. Keluarga Nina gemar membaca. Mereka suka membaca buku bersama. Ayah suka membacakan dongeng untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi juga bergantian membaca dongeng dengan nyaring. Nina dan Adi menjadi lebih lancar membaca. Oke. Temannya sudah membaca kegemaran daripada keluarganya. Kemudian katanya ayahnya suka sekali membacakan dongeng untuk anak-anaknya sebelum tidur. Oke. Nah, kemudian ada juga dikatakan di sana supaya lancar membaca, anak-anak teacher harus rajin membaca. Lihat tadi kan Adi dan kakaknya setelah dibacakan dongeng mereka juga membaca dongeng. Nah, itu melatih mereka supaya semakin lancar membaca. Nah, anak-anak teacher juga di rumah baca apapun yang ada di rumah, baik itu buku cerita, Alkitab, buku bacaan, buku sekolah, terserah, supaya anak-anak teacher semakin lancar dalam membaca. Oke? Yang berikutnya adalah kita akan mendengarkan cerita teman kita, pengalaman dia membantu ayah dan ibunya di rumah. Kira-kira dia membantu apa saja ya? Coba dengarkan ya. Teacher, setiap hari saya membantu mama menyiapkan makan malam, mengambil piring dan mencuci tangan, dan mengambil teko dan mengambil cangkir, dan juga makan malam bersama. Thank you. Oke, siapa ya di rumah yang suka membantu ayah atau ibunya? Pasti semua Matthew Level kan suka membantu ayah dan ibunya. Untuk anak-anak teacher karena masih kecil, mungkin bisa membantu menyiapkan piring, menyiapkan gelas seperti yang dilakukan oleh Keisha di rumahnya. Dia membantu ngambil piring, dia membantu ambil cuci tangan, dan selalu makan bersama di rumahnya. Oke, bisa ditiru ya seperti yang Keisha lakukan ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengukur benda menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini maksudnya nak, berarti tidak ada ukuran yang pas. Oke, contoh nih. Misalnya kita bisa mengukur menggunakan jengkal. Nah, kenapa teacher tadi bilang tidak pas? Artinya tidak sama semuanya. Misalnya jengkal tanganmu dengan jengkal orang tuamu itu pasti berbeda. Oke? Nah, jadi itu sesuai dengan jengkal masing-masing. Kemudian bisa juga dengan ukuran hasta. Ukuran hasta itu dari siku tanganmu sampai ke ujung jarimu yang paling panjang, jari tengahnya. Oke, itu namanya hasta. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran depa.
Depa itu kamu bisa merentangkan tangan kamu dengan lurus. Itu juga bisa kamu lakukan untuk mengukur. Contoh dinding rumahmu kamu ukur dengan depa. Oke, apalagi dengan telapak kaki. Dengan telapak kaki juga bisa mengukur. Misalnya keramik atau panjang rumahmu berapa kali telapak kaki kamu. Nah, kamu melangkah dengan menggunakan ukuran telapak kaki. Oke, kemudian menggunakan korek api. Nah, mungkin anak-anak teacher tidak menemukan korek api untuk saat ini, tapi dulu orang atau saat ini pun masih ada orang menggunakan mengukur benda menggunakan korek api. Oke, coba kita lihat yang berikutnya bagaimana ya cara mengukur dengan korek api. Nah, misalnya nih ada satu buku, sudah ada buku, kita mengukurnya kira-kira berapa panjang buku ini dengan ukuran korek api. Oke, misalnya nih 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita bisa simpulkan, kita bisa melihat bahwa panjang buku itu sama dengan 4 korek api. Jadi untuk ukuran buku ini panjangnya kita bisa nyatakan dengan 4 korek api. Bisa ya? Kemudian berikutnya, ini pensil, kira-kira berapa ya jumlah korek api yang pas untuk menghitung panjang daripada pensil? 1, 2, 3. Oke, ternyata kita membutuhkan 3 korek api untuk mengukur panjang daripada pensil. Jadi kita bisa tulis panjang pensil di samping sama dengan 3 korek api. Oke ya, sama dengan 3 korek api. Oke, nah sekarang kita kan sudah dapat nih panjang bendanya. Apakah kita bisa membandingkan? Good, tentu saja bisa. Coba kita bandingkan panjang kedua benda ini. Buku tadi 4, sedangkan pensil 3. So, kita tulis seperti ini. Panjang buku sama dengan 4 korek api. Panjang pensil sama dengan 3 korek api. Oke. Nah, buku lebih panjang daripada pensil. Iya, karena di sini kan dia lebih banyak menggunakan korek api daripada pensil. Dan kita juga bisa menyatakan pensil lebih pendek dari buku. Oke, selanjutnya udah bisa ya sampai di sini anak-anak teacher mengerti ya cara membandingkannya. Kalau hanya 2 benda yang kamu bandingkan, maka kamu bisa menggunakan lebih panjang atau lebih pendek. Oke. Kemudian kita mau mengukur panjang meja. Mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Oke. Nanti kita lihat videonya ya. Oke, sekarang lihat ini, ada 3 orang anak-anak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di sini? Iya, kita mau melihat atau membandingkan siapa ya yang lebih tinggi. Dari gambarnya sudah kelihatan ya. Oke, coba perhatikan. Siapakah yang paling tinggi? Oke, yang paling tinggi antara si Martin, Kevin, dan Ezekiel. Siapakah yang paling tinggi? Ada yang tahu? Oke, Ezekiel. Oke, kemudian yang kedua, siapa yang lebih tinggi dari si Martin? Coba perhatikan si Martin. Kira-kira siapa yang lebih tinggi dari si Martin? Good. Yang lebih tinggi adalah Ezekiel juga. Oke, yang berikutnya, siapa yang lebih pendek dari Martin? Iya, yang lebih pendek dari Martin itu adalah good, Kevin. Oke, kita bisa lihat ya antara si Martin dengan Kevin. Kemudian yang keempat, siapa yang paling pendek?
Ini yang paling pendek. Nah, kira-kira dari foto ini siapa yang paling pendek? Iya, benar. Yang paling pendek adalah Kevin. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, perhatikan ya anak-anak, membandingkan 3 benda, kamu bisa menggunakan paling panjang, kemudian paling pendek. Oke, sedangkan tadi teacher bilang untuk membandingkan 2 benda, kamu hanya menggunakan kata lebih. Apakah itu lebih panjang atau lebih tinggi? Tapi kalau sudah 3 benda yang kamu bandingkan, kamu bisa menggunakan kata paling. Baik itu paling panjang maupun paling pendek. Oke, selanjutnya kita akan mengukur berat benda. Oke, coba perhatikan video teacher berikut ini. Oke, ini perbandingan berat benda. Nah, coba perhatikan, apakah anak-anak teacher pernah melihat timbangan ini? Apakah anak-anak teacher pernah melihat timbangan seperti ini? Iya, ini adalah timbangan untuk menimbang benda-benda, baik itu kadang orang menggunakannya untuk menimbang buah, buku, dan sebagainya. Mungkin di rumah anak-anak teacher nggak ada timbangan seperti ini ya. Tapi kalau kamu nanti melihat seperti ini adalah timbangan juga untuk berat. Oke, kita lihat ya. Coba, timbangannya kalau dia seperti ini anak-anak teacher, udah, kalau dia miring ke bawah ini, kalau dia bentuknya seperti ini, berarti yang di bawah ini adalah yang lebih berat. Oke anak-anak teacher, yang di bawah ini berarti lebih berat. Sedangkan yang di atas itu, oke, ingat ya, yang di atas berarti lebih ringan. Oke, yang di atas lebih ringan. Nah, tapi kalau sama seperti ini berarti sama beratnya. Oke, coba perhatikan. Yang manakah lebih berat? Iya, yang lebih berat dia yang paling ke bawah. Nih, yang lebih ke bawah berarti buku kan? Nah, berarti yang lebih berat itu adalah buku daripada apel. Coba perhatikan lagi. Berarti apelnya lebih ringan. Nah, coba lihat ini. Yang manakah yang lebih ringan? Iya, pensil daripada apel. Jadi apelnya lebih berat. Oke, kemudian perhatikan benda ini. Pensil dengan pena atau pulpen. Oke, coba perhatikan. Ini lurus. Oke, ini lurus. Berarti apakah dia sama? Iya, berarti beratnya sama kalau dia lurus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, anak-anak teacher, setelah melihat video tadi, berarti anak-anak teacher sudah mengerti ya bagaimana mengukur berat ataupun panjang benda. Oke, anak-anak teacher, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Oke, God bless you.